Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juwarno. Saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah suatu sistem labang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Di Indonesia, saat ini banyak menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari. Banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Arum Putri berpendapat bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Tidak semua warga negara Indonesia mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya, belum tentu bahasa Indonesia yang benar itu baik, dan bahasa Indonesia yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul umumnya mulai muncul di kalangan masyarakat pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem saat itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Penggunaan bahasa prokem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem setiap kelompok dapat berbeda-beda. Makna dari bahasa tersebut hanya diketahui oleh anggota kelompok tersebut saja. Pada awalnya, penggunaan bahasa prokem ini bertujuan untuk merahasiakan isi obrolan dari kelompok tertentu. Karena bahasa pergaulan memiliki ciri-ciri yang berbeda tiap kelompoknya, sehingga kelompok-kelompok lain tidak dapat mengerti apa yang mereka katakan, walaupun mereka berbicara di tempat umum. Namun, lama-kelamaan, orang yang sering mendengar percakapan itu menjadi semakin mengerti apa yang mereka katakan. Dari situlah bahasa gaul mulai menyebar. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi, menyebabkan perkembangan bahasa menjadi lebih cepat. Selain perkembangan teknologi komunikasi ini mendorong perkembangan bahasa, namun juga menimbulkan masalah mengenai keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi, semenjak munculnya jejaring sosial, penggunaan jejaring sosial memudahkan seseorang dalam mengetahui perkembangan bahasa yang ada. Perkembangan bahasa dalam dunia maya ini dapat memunculkan berbagai macam gaya bahasa baru dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan bahasa ini menjadi pesat karena dalam mengakses situs jejaring sosial tidak hanya terbatas pada penggunaan dalam negeri, namun juga luar negeri. Contoh-contoh bahasa gaul. Berikut ini adalah contoh-contoh bahasa gaul yang sering kita temui di lingkungan kita. Namun, tak sebatas hanya ini, banyak sekali bahasa gaul yang dapat kita temukan di tempat-tempat lain. Dapat dilihat pada tabel, jika penggunaan bahasa gaul merupakan hasil modifikasi dari bahasa baku. Penggunaan bahasa gaul dalam praktiknya sering digunakan dalam obrolan sehari-hari atau pada saat saling mengirim pesan. Selain kata yang terdapat pada tabel, masih terdapat banyak jenis bahasa gaul yang digunakan di kalangan masyarakat. Misalnya seperti pencampuran penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang saling dikombinasikan. Dan dapat juga berupa singkatan kata yang unik dari penggabungan beberapa kata bahasa baku. Selain itu, juga bisa berupa bahasa daerah yang memiliki pelafalan dan penulisan yang unik. Sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan tata bahasanya. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini, banyak
di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dampak positif dari penggunaan bahasa gaul, yakni sudah banyak bahasa gaul sudah banyak digunakan di kalangan remaja. Apalagi, penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat akan memberikan manfaat mengenai inovasi bahasa yang muncul nantinya. Dampak negatif, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal, di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengarkan kata-kata apa yang dimaksud, karena tidak semua orang mengerti apa maksud dari kata-kata gaul tersebut. Masyarakat Indonesia saat ini banyak menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari, merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan.